Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik 9A maupun 9B. Pada pagi ini kita melanjutkan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masih dalam materi cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi kali ini, kalian bisa buka buku paket halaman 103. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, agar kita bisa menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup ini. Baik anak-anakku sekalian, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau kita berbicara tentang cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwasanya ketika kita sudah mengenal negara kita, maka kita akan ada rasa cinta terhadap negara Republik Indonesia. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat berbagai macam yang namanya konflik. Perwujudan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, rasa bangga serta cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia itu merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit atau Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Calvinisme itu adalah paham kebangsaan yang menganggap suku bangsanya adalah bangsa yang unggul dan terbaik, serta menganggap rendah bangsa lain. Paham kebangsaan Indonesia menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Kalau kita membahas rasa cinta tanah air, di dalam perjalanannya, negara Republik Indonesia itu banyak menghadapi ancaman-ancaman. Jadi kecintaan kita terhadap tanah air bukan saja diwujudkan dalam bentuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus siap membelanya manakala tanah air kita mendapatkan ancaman. Di dalam perjalanan bangsa Indonesia itu banyak sekali mengalami ancaman-ancaman, baik yang datangnya ancaman militer dari luar negeri maupun ancaman militer dari dalam negeri. Kalau kita berbicara ancaman militer, itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan rakyat, serta mengancam daripada rasa persatuan dan kesatuan di dalam sebuah negara. Sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Kalau kita berbicara ancaman militer dari luar negeri, itu dapat berupa adanya agresi. Apa itu agresi? Agresi itu adalah serangan dari tentara luar negeri yang ingin menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, ini. Kalau kita berbicara pelanggaran wilayah oleh negara lain, itu pernah terjadi. Pulau-pulau Indonesia yang dekat dengan perbatasan-perbatasan negara tetangga itu diklaim oleh negara tetangga tersebut. Nah, disinilah peran serta daripada negara di dalam menugaskan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada spionase atau mata-mata. Ada juga sabotase. Nah, kalau dikatakan sabotase itu bisa diartikan sebagai adanya ancaman yang terkadang itu tidak terlihat, tetapi dampaknya itu terasa. Itu sabotase. Misalnya ada yang mensabotase listrik. Akhirnya apa? Listrik padam. Terjadilah chaos atau keributan antar rakyat. Itu juga merupakan ancaman. Lalu ada juga aksi teror. Atau orang yang melakukan kegiatan teror disebut dengan teroris. Di Indonesia ini seperti kita ketahui bersama, banyak sekali kejadian-kejadian teror seperti itu. Adanya bom, kemudian adanya pembajakan pesawat. Nah, itu juga merupakan ancaman yang harus kita perhatikan. Jangan kita berpikir, itu mah tugas tentara, Pak. Tidak. Karena peran serta daripada warga negara itu juga dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, rasa bela negara haruslah kita pertahankan dan kita pupuk agar kita lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian, kalau kita berbicara tentang perwujudan cinta tanah air. Nah, perwujudan cinta tanah air ini sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat harus kita lakukan. Sangat sederhana. Apa saja contoh? Contohnya yang sangat terdekat, yaitu perwujudan cinta tanah air di lingkungan keluarga. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah mengenalkan betapa kaya negeri Indonesia melalui cerita, gambar, atau memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak. Nah, yang paling dekat saja, minimal kalian mengenal bahasa daerah dari orang tua kalian. Itu juga sudah salah satu wujud cinta tanah air kita. Misalnya orang tua kita orang Sunda. Minimal kita paham bahasa Sunda. Itu juga salah satu rasa perwujudan cinta tanah air di dalam lingkungan keluarga. Ada mengenal cerita rakyat. Kemudian kita mengenal tokoh-tokoh pahlawan.
orang tua menceritakan kepada anak-anaknya bahwasanya pada zaman kemerdekaan, zaman perjuangan dulu banyak sekali rakyat Indonesia yang gugur untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemudian orang tua juga bisa mengenalkan kepada anak identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Contohnya ada Garuda Pancasila, ada bendera merah putih, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan bahasa Indonesia pun itu adalah salah satu identitas daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan anak-anak sekarang ada juga yang gak tahu lambang negara Indonesia, gak tahu arti Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan di dalam menggunakan bahasa Indonesia pun masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik. Nah, disinilah peran serta daripada lingkungan keluarga untuk memberikan, menanamkan rasa cinta tanah air di dalam lingkungan keluarga. Kemudian menyetel lagu-lagu perjuangan di dalam rumah. Itu juga memberikan rasa cinta. Menumbuhkan jiwa cinta tanah air kepada anak-anaknya. Lalu membiasakan anak-anak untuk kedisiplinan, saling tolong menolong, karena kedisiplinan itu juga merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Nah, lalu yang kedua itu perwujudan cinta tanah air di dalam lingkungan sekolah. Apa contohnya? Pembentukan cinta tanah air dan bangsa, atau bahasa lainnya nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah, salah satunya dilakukan secara intrakurikuler pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti yang saya sampaikan ini, bahwasanya kita guru-guru PKN memberikan motivasi, memberikan materi, memberikan ajaran untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI ini adalah negara tempat kita bernaung. Negara yang merdeka bukan karena pemberian penjajah, tetapi karena daripada perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang rela sampai mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu ada juga mengikuti kegiatan atau organisasi di lingkungan sekolah. Dengan kamu mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di lingkungan sekolah, itu juga salah satu wujud daripada cinta tanah air. Karena di dalam suatu organisasi pasti diajarkan apa itu kedisiplinan. Kemudian bagaimana cara mentaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, di situ dengan kamu mempunyai rasa disiplin, kamu akan lebih memahami aturan-aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu menjadi siswa yang memiliki karakter warga negara yang tangguh, religius, disiplin, jujur, dan cerdas. Nah, kalian ini sekolah bukan hanya belajar, tetapi kalian juga belajar untuk bersosialisasi. Kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya sesama teman. Di situ ada rasa sosial, saling membantu kalau ada teman yang lagi kesusahan. Tidak, mohon maaf, tidak bercanda yang berlebihan. Karena kalau kalian bercanda yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Contohnya di sekolah kita pernah kejadian. Bercanda, orang mau duduk, bangku ditarik, jatuh, tulang ekornya cedera. Akhirnya jadi masalah. Kemudian
main pintunya pecah, kena kepalanya. Nah, jadi di dalam sekolah kalian juga belajar untuk saling menghargai sesama teman. Itu juga merupakan perwujudan cinta tanah air yang sederhana, yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, perwujudan cinta tanah air di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan cara membersihkan lingkungan rumah masing-masing. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan kerja bakti, itu juga merupakan salah satu perwujudan cinta tanah air. Sepele. Terkadang kita mau melakukan saja susah, tapi itu hal yang sepele. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketertiban di dalam lingkungan masyarakat itu terwujud apabila masing-masing anggota masyarakat bertindak tertib. Apabila keamanan dan ketertiban sudah terwujud di setiap lingkungan masyarakat, maka keamanan dan ketertiban dalam skala yang lebih luas lagi, yaitu negara, tentu akan terwujud. Bagaimana cara kalian untuk menjaga di lingkungan masyarakat? Seumuran kalian ini kan masih senang nongkrong-nongkrong, kemudian main gitar sampai malam. Bukannya tidak boleh, boleh, tetapi tolong dibatasi waktunya. Jangan masih tengah malam, masih gitar-gitaran. Tetangga sekitar akan terasa terganggu. Kemudian cara kalian berbicara, nah itu juga penting. Menghormati orang yang lebih tua, itu juga salah satu perwujudan cinta tanah air di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperingati berbagai hari besar nasional. Seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, dan sebagainya. Hal yang paling penting di dalam peringatan Hari Besar Nasional bukanlah kemeriahannya, namun keteladanan dan pesan moral yang ada di dalam peringatan tersebut. Kita mengenang, kita mengingat bahwasannya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bisa merdeka berkat dari perjuangan para pahlawan. Jangan pernah kita melupakan sejarah-sejarah yang ada. Bahkan Bung Karno juga pernah mengatakan jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksud daripada Bung Karno tersebut? Maksudnya adalah dengan mengenang runtutan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, maka setidaknya kita bisa mengambil keteladanan dan pesan moral dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi sebagai bekal untuk masa depan kita. Ingat, nak, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah negara yang akan merdeka selamanya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, masih banyak negara-negara asing yang ingin mengambil alih negara kesatuan kita. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, disitulah tugas kita sebagai generasi muda untuk lebih memperdalam rasa cinta terhadap tanah air. Karena bagaimanapun kita adalah penerus dan pewaris daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik anak-anakku, intinya adalah kalian generasi muda yang meneruskan estafet perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Persiapkan diri kalian. Persiapkan mental kalian. Persiapkan rasa bela negara kalian. Baik, untuk penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk absensi di Vikles dan mengerjakan soal yang akan saya berikan nanti.
Mudah-mudahan kita tetap sehat, karena sehat itu mahal. Tetap jaga protokol kesehatan, karena kita masih di dalam masa-masa pandemi corona seperti sekarang ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.